Jadi itu yang pertama adalah mendekatkan diri secara fisik jarak gitu. Nah, itu biasanya salah satu taktikal atau strategi yang bagus untuk dapat teman baru gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana tips mendapat teman baru dan malam hari ini saya Audrey Joanna dan juga Pahing akan membeberkan 4 tips itu. Selamat malam untuk Anda yang sudah ready mendengarkan Small NLP dengan topik yang menarik, 4 tips dapat teman baru. Kita sapa dulu teman lama saya, Pahing. Selamat malam. Malam, 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 Adri. Oke, seru banget nih topik kita hari ini, Pak Hings. 4 tips dapat teman baru. Emang seberapa penting sih, Pak Hings, kita mendapatkan teman baru mungkin setiap hari atau mungkin untuk kedepannya ya. Kadang kan ya banyak orang yang mengatakan kalau teman tuh bisa kalau udah kenal lama tuh kadang suka kita lupakan gitu. Jadi kita bangun relasi yang baru terus nih. Silakan, Pak Hings. Ya, ini berhubungan sekali karena saya barusan terakhir berada di sebuah kota untuk ngobrol mengenai networking atau jaringan gitu kan. Oke. Nah, networking otomatis ya new friends, teman baru gitu ya. Dan ini ada sebuah asumsi mengenai orang-orang yang sudah di atas 40 tahun. Jadi gini. Oke. Nah, katanya memang life begins at 40 gitu kan. Mhm. Tetapi ini ada asumsi yang mungkin para smart listener bisa bisa debat kebenarannya ataupun bisa bisa mengatakan oh iya benar juga sih. Mhm. Katanya sih orang-orang yang sudah di atas 40 tahun itu susah banget untuk mencari teman baru. Ya. Ya, jadi karena biasanya kita growing dengan teman-teman kita yang sudah ada ya, kayak dari Mhm. kuliah, teman sekolah, terus teman kerja. Dan teman kerja itu kan early muda-muda itu baru kita dapat peroleh teman kerja. Biasanya kalau kita sudah 40-an, 50-an, itu biasanya sudah di posisi-posisi yang lebih senior kan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun, berapapun usia kita untuk dapat new friends tadi, gitu ya. Mhm. Dan saya bicara ini bukan cuma era digital sih, soalnya semua orang sekarang kalau bicara pertemanan digital gitu. Ya. Saya bicara teman fisik benar-benar ketemu gitu kan, offline gitu lah ya. Jadi benar-benar kita bisa berinteraksi dengan kapanpun, siapapun, dimanapun. Dan ini karena sekarang mulai offline kegiatannya kan. Ya. Mulai ketemu orang lagi, Mhm. mulai meeting, mulai convention gitu loh ya. Nah, kita ingin dapat teman baru untuk bangun networking tadi, gitu. Oke. Pak Heng, kita boleh masuk ke tips yang pertama. Silakan Pak Heng untuk Boleh. tips pertama. Tips yang pertama ini begini. Ini khas NLP dengan FAKOK-nya, Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory, Gustatory. Nah, Mhm. pertemanan itu bisa kita mulai dengan kuat banget. Ini saya bilang mulai dengan kuat loh. Kalau dalam FAKOK kita ini terbiasa melihat seseorang dalam kedekatan, saya maksudnya. Kedekatan. Jadi kalau misalnya Audrey dan saya sering bertemu, misalnya katakanlah di supermarket. Sering Mhm. bertemu misalnya kita tetanggaan, Ya. sering bertemu secara fisik, saling bertemu misalnya berpapasan, ya kan kadang-kadang mungkin lagi jogging pagi, lagi. Itu sebenarnya kesempatan untuk berteman baru. Karena secara visual, auditory, kinestetik ada kedekatan pertemuan setiap hari gitu loh. Jadi itu yang pertama adalah mendekatkan diri secara fisik jarak gitu. Nah, itu biasanya salah satu taktikal atau strategi yang bagus untuk dapat teman baru gitu. Oke. Tapi lebih lanjutnya atau mungkin prakteknya seperti apa nih Pak Heng yang bisa kita lakukan secara real? Silakan. Kita salah satu perasaan aman manusia untuk mendekati atau didekati manusia lain itu adalah karena ada jarak tidak terlalu banyak jarak yang biasa terjadi sehari-hari. Jadi Oke. syaratnya sebetulnya kalau saya pengen dapat teman baru, misalnya saya lihat Audrey nih, ya Mhm. kan saya lihat Audrey ada semacam kayak ada potensi saya membangun hubungan pertemanan kemitraan bisnis jaringan dengan Audrey misalnya, ya. Misalnya Audrey adalah teman satu gedung saya nih. Nah, Oke. bagaimana caranya saya membangun relasi dengan Audrey adalah saya harus mendekatkan jarak fisik saya dengan Audrey Mhm. sehingga berada dalam jarak fakok tadi, ya. Jadi dalam visualnya Audrey ada saya, kan gitu. Ya Yes. kan. Nah, ini memberikan Audrey perasaan yang lebih secure dibanding kalau Audrey tidak pernah lihat saya sama sekali gitu loh. Ya, Mhm. kita sering papasan di lift, ya kan kita sering papasan mungkin di lobi, lagi tunggu mobil, lagi tunggu jemputan dan lain-lain. Dan ini yang saya maksud dengan kedekatan jarak ini loh. Ya, proximity-nya kita lebih bagus kalau dekat gitu loh. Jadi
saya harus hadir di zona visualnya Audrey. Saya harus Oke. hadir di situ gitu loh. Saya harus menghadirkan diri saya dalam jarak yang cukup dekat dengan Audrey kalau memang saya ingin membangun networking dengan Audrey. Nah, di dalam pesta misalnya, di dalam eksibisi, di dalam seminar, di dalam pameran, convention, bagaimana caranya saya mulai building good pertemanan? Ya saya hadir di depan orang-orang itu kan. Ya. Ya, saya hadir di depan mereka, ngobrol di depan mereka, dan hanya dengan kedekatan. Saya nggak bisa dari jauh senyum-senyum dengan seseorang tanpa saya dekat dengan dia secara pembicaraan, nggak mungkin. Ya. Ya kan, karena itu ada orang yang shy, dia jaga jarak dari jauh, dan dia berharap orang lain yang dekatin dia. Not gonna happen. Hmm. Not gonna happen. So, saya harus hadir dalam jarak visual orang itu, gitu kira-kira. Apalagi kan kalau kita tahu ya Pak Hing ya, sebagai masyarakat Indonesia kita tuh terkenal dengan keramahan. Jadi kadang kalau misalnya satu lift atau satu gedung kita suka senyum atau memberikan Ya. kode gitu ya. Jadi itu juga mungkin bisa memulai hubungan itu sendiri ya. Dan kalau memang misalnya tadi berdasarkan kedekatan tadi sama dalam Aha. lift tadi saya bilang karena mungkin secara fakok itu berada dalam jarak yang cukup dekat, ini memberikan rasa aman untuk misalnya orang tersebut berkenalan sekarang. Ya. Kita pun jadi merasa istilahnya kalau termasuk yang bilang, tapi saya pemalu Pak. Wah. Aha. Nah, kalau sudah terbiasa dekat dengan fisik, itu biasanya rasa malu kita pun akan cair. Oh, oke. Karena ketakutan kita pun akan berkurang kalau orangnya memang secara jarak misalnya tidak terlalu jauh dari kita. Mhm. Gitu loh. So, ini sebenarnya berguna buat kita juga untuk membuka percakapan. Toh setiap hari ketemu di lift, Mhm. ya kan? Toh setiap hari jogging pagi kita ketemu kan gitu. Itu sebenarnya saat untuk membuka pertemanan baru tuh hal-hal kayak begitu. Gitu. Iya, iya. Dengan mungkin sekedar basa-basi lagi turun lift, mau pulang Mas atau mau pulang Mbak, itu something yang mungkin sering kita lakukan dan itu secara Betul. nggak sadar itu mencairkan suasana ya Pak Hing ya. Betul, betul. Dan orang yang kita ajak bicara pun biasanya lebih cair. Karena apa? Karena sudah terbiasa jarak dekat dengan kita itu. Jarak dekat. Nah, bedanya adalah kalau kita sering lihat orang itu juga di lobi yang sama, tapi kalau jauh-jauhan, Mhm. itu tidak mendekatkan ke kemungkinan ini. Saya maksudkan itu loh. Jadi kalau memang kita misalnya ingin membangun banyak teman baru, biasakan mendekatkan diri, tampil di depan mereka secara visual. Termasuk network dalam acara-acara. Mungkin dalam klub, mungkin dalam forum. Saya ingin membangun jaringan dengan Audrey, karena saya mungkin tahu Audrey punya misalnya, let's say, bisnis yang bisa bermitra dengan saya. Ya Audrey harus melihat saya dalam jarak pandang mata Audrey berarti. Dan visi kita tidak boleh jauh-jauh amat dalam satu lingkaran ngobrol misalnya. Itu memberikan kenyamanan buat kita mulai bercakap-cakap itu loh. Oke. Jadi Nah, kalau misalnya dalam tips ini jauh di mata dekat di hati itu nggak berlaku ya Pak Hing? enggak, ini harus dekati mata. Dekat di mata dan dekat di hati gitu. Yes. Oke, nah ini ada lagi Pak Hing, Ya. apa ya, satu hal yang mungkin cukup sering dibicarakan bahwa ketika kita mungkin belum kenal sama orang ya, tapi mungkin sudah sering bertemu, siapa yang mengajak conversation duluan, mereka yang lebih percaya diri. Nah ini benar nggak sih Pak Hing? Bisa aja, itu bisa Oke. aja. Dan ini kadang-kadang berhubungan juga dengan kebiasaan kita. Misalnya ada yang mengatakan saya ini nggak banyak ngomong, atau Ya. bahkan teman-teman kita yang mengklaim diri, misalnya saya introvert, misalnya Aha. ada yang saya extrovert, saya Ya, ya. mudah bergaul, saya nggak mudah bergaul. Itu erat hubungannya ke sana juga. Dan Mhm. ya betul, yang lebih percaya diri biasanya akan lebih mudah salamin. Tetapi cara kita sebetulnya untuk membuat diri lebih percaya diri, walaupun kita merasa tidak terlalu banyak ngomong, kita jadi berani ngomong, ya Mhm. itu tadi saya bilang, karena ada kedekatan jarak itu loh. Yes. Nah, kalau sudah ada kedekatan jarak antara kita dan dia, ini sudah dalam satu, saya sebutnya, sudah langkah 50% kita memberanikan diri ngomong. Udah deket. Gitu loh. Mhm. Tapi kalau jauh-jauh itu loh, kalau kita jauh lihat sama lihat itu, ada banyak perasaan bercampur aduk tuh. Gua tegur nggak ya? Aku tegur nggak ya? Aku tegur nggak ya? Orangnya terlalu banyak self dialog di kepala kita, enggak. Ini sudah dekat loh secara fisik loh. Kita bisa basa-basi tadi sebagai pencairan suasana itu aja. Oke, jadi Heeh. jarak ya di tips yang pertama Pak Hing. Oke, next untuk tips yang kedua ada apa Pak Hing? Tips yang Silakan. kedua. Nah, tadi saya bilang kedekatan jarak itu membantu. Nah, tips yang kedua ini adalah lebih membantu lagi kedekatan jarak, tetapi juga sering-sering. Oke. Frekuensinya karena otak manusia itu bekerja dengan yang repetisi is good. Nah,
wajah kita, ya kan, sebaiknya familiar sama mereka itu familiar. Berarti mereka tidak merasa kita ini asing. Nah, cara membuat kita ini tidak terasa asing oleh mereka adalah dengan repetisi, berulang-ulang, frequent ketemu mereka. Nah, jadi mulai biasakan diri sering-sering berpapasan dengan orang-orang yang mau kita ajak berteman itu loh. Ya kan, karena familiarity menghasilkan bukan cuma trust, tetapi juga adalah mengurangi resiko ada defensifnya. Mhm. Karena tiap hari ketemu gitu loh, tiap hari berpapasan, karena frequent itu loh. Nah, ini membantu sekali. Atau kalau misalnya bagaimana caranya membiasakan diri supaya terjadi frequent, connect WhatsApp misalnya. Kalau kita sudah misalnya sudah dapat nomornya, boleh secara frequent menghubungi atau ngobrol 1-2 menit. Jadi nomor 2, frekuensinya tinggikan. Frekuensinya. Pertemuan dengan mereka itu tinggikan. Oke. Nah, ini yang tadi Pak Hing katakan tentang defensif, ini juga mungkin sering banget kita hadapi ya Pak Hing, ketika kita sudah mulai pengen kenalan gitu ya, sudah tanya-tanya lebih lanjut, cuma ada beberapa orang yang mungkin menetapkan boundaries gitu. Nah, ini gimana nih untuk menghadapinya, atau mungkin kita juga bisa sebenarnya masuk perlahan supaya es tadi tuh bisa makin mencair Pak Hing? Nah, biasanya orang-orang yang defensif itu berkurang kalau dia merasa sudah familiar dengan kita. Oke. Kita hanya defensif kepada beberapa beberapa isu berikut ini. Satu adalah orang ini asing bagi Hmm, saya. Asing, saya jarang lihat. Ya ya. kan, saya jarang lihat, saya akan defensif. Tetapi kalau saya sering lihat, ada perasaan lebih aman. Ya kan Mhm, gitu loh. Bahwa oh ya udah, toh saya sering lihat gitu loh. Nah, itu yang pertama adalah orang ini serasa asing bagi saya gitu loh. Nah, mhm. yang kedua adalah kalau saya punya sense bahwa orang ini punya motif. Ya, oke. Ya, 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 Ada ya. motif-motif tertentu, ini orang ada mau-maunya tertentu gitu loh. So, nanti kita akan bicarakan sih di tips yang nomor 3 sama 4 mengenai motif ini. Tapi Mhm, orang defensif biasanya itu gara-gara memang tidak familiar. Jadi Anda merasa bahwa, dan yang kedua itu kenapa kita bilang punya motif, curiga, karena kita merasa ada ancaman dari orang yang mau deketin kita ini. mhm. Ada semacam kayak threat. Jadi satu asing banget, Iya. rasa takut kita itu akan muncul kalau yang kita hadapi ini kita tidak bisa tebak alias asing banget, tidak Mhm, familiar. Dan yang kedua, ada feeling bahwa akan ada ancaman dari orang ini. Nah, itu yang membuat kita akhirnya defensif gitu loh. So, dua itu bisa kita cairkan dengan satu kedekatan jarak sering-sering. yes. Orang itu merasa bahwa kita ini familiar banget, wajah kita ini tiap hari dia lihat kita di lift loh. Mhm, Ya mhm. kan? Apalagi setiap kali kita lihat di lift, kita ramah kan gitu loh. Ya. Kita beri dia jalan, kita pencetkan nomor buat dia misalnya. Itu kan mempermudah sebetulnya untuk yang defensif tadi jadi rontok gitu loh. Mhm. Oke, dan Gitu. mungkin dengan tahu latar belakang seperti pekerjaan, Yes. posisi, itu juga mungkin akan Yes. lebih membuat orang percaya ya, Pak Hing ya? Yes, yes, yes. Aha. Oke, setelah ini tentang motif. Nah, ini menarik nih ya, karena aku juga at the moment gitu, Pak Hing, kadang ketika mungkin kenalan sama orang tuh ada rasa feeling-feeling kayak kayaknya nggak deh gitu, atau kayaknya ini will be a good friend gitu kan, ada ya memang perasaan-perasaan seperti itu. Ya. Jadi gimana supaya kita tetap meyakinkan gitu ya feeling kita itu, dan kadang juga kita bisa salah sangka ketika kita kenal dekat, oh ternyata nggak seperti yang saya duga nih ya, supaya nggak salah prediksi gitu.